Selamat pagi dan shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pagi ini adalah kesempatan yang indah untuk datang kepada Tuhan, memulai hari bersama Dia dalam doa dan penyembahan. Sebelum kita masuk dalam hadirat-Nya, mari kita ambil waktu sejenak untuk mempersiapkan diri. Meskipun ibadah ini online, mari kita tetap berpakaian rapi dan hadir dengan hormat seperti kita datang langsung ke rumah Tuhan. Biarlah pagi ini bukan hanya tubuh kita yang bangun, tetapi juga roh kita dibangkitkan kembali oleh kasih-Nya. Selamat mengikuti ibadah doa pagi. Kiranya hadirat Tuhan memenuhi rumah dan hati kita masing-masing. Ya, selamat pagi, shalom semuanya. Semangat Palputi yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa ada kembali di Rabu Teduh. Semua karena Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan buat kita. Bukan semata-mata kebiasaan kita atau rutinitas kita, bukan. Tapi semua benar-benar karena Tuhan. Karena Tuhan yang masih mau bertemu dengan kita, yang masih mau mendengar pujian kita. Dan biarlah pagi hari ini kita boleh memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita boleh naikkan syukur kita boleh menikmati apa yang Tuhan sediakan buat kita pagi hari ini. Dan biarlah pagi hari ini juga apa yang kita dapatkan pagi hari ini menjadi bekal buat kita dalam kegiatan kita hari ini. Seluruh aktivitas kita, sehingga aktivitas kita boleh memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami masih boleh ada, kami masih boleh memuliakan-Mu, kami masih boleh memuji-Mu, menyembah-Mu, kami masih boleh menikmati semua berkat-berkat-Mu Tuhan. Baik lewat pujian, baik lewat firman, karena kami percaya Tuhan, semuanya bisa kami terima, bisa kami alami, oleh karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, biar pagi hari ini Tuhan, Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami, memulihkan setiap hati kami, memberikan damai sejahtera sukacita buat kami. Dan biarlah pagi hari ini apa yang kami lakukan boleh berkenan kepadamu Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau saja, ya Tuhan dan Raja kami. Biar Engkau yang berdaulat dalam kehidupan kami, Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita menyapa Tuhan. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa. Dengan penuh hormat kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur,
bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kami memuliakan-Mu. Kudus. Terima Kami mengasihi-Mu, Tuhan. atas Terima kasih, anugerah-Mu. terima kasih. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Lagu ini sungguh benar. Terima kasih Tuhan, semalam telah berlalu. Kalau kita masih bisa bernyanyi, terima kasih Tuhan semalam sudah berlalu, berarti pagi hari ini kita masih diberikan kehidupan. Sungguh itu satu anugerah. Satu hari itu anugerah dari Tuhan buat kita. Satu kesempatan untuk kita hidup di hadapan Tuhan. Banyak pilihan. Tapi marilah pagi hari ini kita memilih untuk menaati Tuhan. Kita memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kita memilih untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Karena anugerahnya yang luar biasa. Ada banyak orang yang mungkin tidak sampai pada hari ini. Tapi kalau kita masih ada sampai hari ini, sungguh itu satu anugerah, satu kesempatan buat kita. Karena memang hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita masih hidup, itu adalah kesempatan. Buat mereka yang sudah dipanggil, buat mereka yang sudah mati, waktu mereka sudah selesai. Tapi buat kita yang masih hidup, ini adalah kesempatan. Haleluya. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan buat. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan.
Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Lagu ini sungguh luar biasa, hidup ini harus menjadi berkat. Seringkali di ibadah pemakaman, saya minta mengajak yang ada waktu itu di sidang pergabungan untuk menyanyikan lagu ini, hidup adalah berkat, adalah kesempatan. Karena satu hal yang jelas, hidup dan mati batasnya sangat jelas. Yang mati sudah stop, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi buat yang hidup, benar-benar masih ada kesempatan. Apa yang mau kita pilih, apa yang mau kita lakukan, masih diberikan kesempatan. Tapi seperti lagu ini, hidup ini harus jadi berkat. Kalau sampai nanti kita udah gak bisa apa-apa lagi, gak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Milikilah kerinduan ini. Sekali waktu kita mungkin sudah gak berdaya lagi. Mungkin umur udah semakin lanjut. Gak berdaya lagi, tapi hidup ini sudah jadi berkat. Dan waktu Tuhan panggil pulang, kita boleh pulang dengan sukacita. Kita boleh pulang dengan penuh syukur. Kita boleh pulang dengan senyum kepada Tuhan. Tuhan, hidupku sudah jadi berkat. Lalu Tuhan bilang, sabaslah engkau wahai hambaku yang baik. Mari masuk dalam kerajaanku. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
hatiku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah Sekali lagi, jadi hidup ini berkat. sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Kau mengingatkan kami pagi hari ini lewat pujian ini Tuhan. Hidup ini, hidup kami Tuhan yang sudah Kau berikan buat kami adalah kesempatan. Dan hidup ini harus jadi berkat. Dan kalau sampai nanti saatnya tiba, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Inilah kami Tuhan, seluruh keberadaan kami Allah. Tanah hati kami Tuhan. Mari sirami dengan firman-Mu Tuhan. Tanamkan benih firman-Mu dalam hati kami. Biar firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, bertumbuh, berbuah untuk kesenangan-Mu ya Allah. Untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Engkau Allah yang hidup ada di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang hidup bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan. Dan kita sudah mendapatkan berkat lewat pujian tadi, lagu hidup ini adalah kesempatan. Ya memang begitu adanya, hidup ini benar-benar kesempatan. Karena beberapa waktu yang lalu saya menghadiri keluarga ya, dari teman, dari sanak keluarga yang meninggal. Jadi saya datang melayat. Ya itu yang saya lihat. Yang sudah meninggal udah diam, gak bisa ngapa-ngapain. Ya bahkan dulu sempat saya ngelihat juga waktu dimandiin, dia udah diam aja. Mau di seperti ini, ya kan, digeser sana, geser sini, diapain, udah diem. Nggak bisa nggak bisa bilang enggak, jangan, nggak bisa. Kalau ada yang bilang jangan, wah itu malah yang mandiinnya nggak jadi, ya, karena dia pasti kaget. Nah, pagi hari ini seperti yang kita tahu bahwa gereja kita bulan ini ngambil tema Merdeka dalam Kristus. Dan memang bukan perkara yang gampang untuk merdeka dalam Kristus. Ya, merdeka sih kita udah merdeka karena Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan kita. Tetapi seperti yang kita tahu, ya mengisi kemerdekaan juga penting. Ya, nah oleh sebab itu merdeka dalam Kristus kita harus nyatakan dalam benar-benar dalam keseharian. Ya, kita akan baca dulu ayatnya. Ayat firman Tuhan pagi hari ini ada di Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Efesus 4 ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama
yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Memang ayat ini tidak mudah sekali baca langsung kita ngerti, tidak. Ya. Tapi mari kita pelan-pelan kita resapi ya bahwa seperti ayat 20. Ya. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ya. Kita sudah dimerdekakan seperti yang di Galatia 5 ayat 1. Supaya kita benar-benar merdeka, Kristus sudah memerdekakan kita. Nah, setelah kita merdeka, kita belajar mengenal Kristus. Mengenal Kristus seperti apa? Kita mengenal, karena Kristus itu terlalu luar biasa, terlalu besar. Gak mungkin kita mengenal dia, ya belajar mengenal dia hanya sejam, 2 jam, 1 hari, 2 hari gak bisa. Atau 1 minggu gitu, misalnya kita ikut seminar mau mengenal Kristus gak bisa. 1 bulan pun gak bisa. Tapi karena bagaimana? Belajar mengenal Kristus itu tiap hari. Sehari demi sehari kita belajar mengenal Kristus. Lewat apa? Lewat kalau yang sering kita dengar WPDA ya, waktu pribadi dengan Allah, waktu kita bersaat teduh, waktu kita berdoa dengan Tuhan, kita ngobrol dengan Tuhan, kita belajar mengenal Kristus sehari demi sehari. Karena Kristus itu terlalu besar, terlalu luar biasa, otak kita nggak mungkin. Hidup kita terlalu kecil. Kalau kita mau belajar mengenal Kristus dalam waktu 1 jam, nggak mungkin. Sangat tidak mungkin, karena itu pelajaran seumur hidup. Ya. Karena pelajaran kehidupan dalam sehari lewat sehari. Ya. Dan ayat 21 kita telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ya. Ini harus kita pegang. Ya. Kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Bicara tentang kebenaran. Kebenaran yang ada ya hanya di firman Tuhan, di Alkitab. Sekarang itu luar biasa, penyesatan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, kalau kemarin saya sempat lihat di satu info ya, bahwa di Swiss ya itu tahun ini ada sekitar 60 ribu orang yang keluar dari gereja Katolik ya, menyatakan mereka ateis. Karena apa? Ada pajak. Jadi hal-hal yang kita diperhadapkan dengan dunia yang memang menantang kita untuk keluar. Menarik, bukan menantang lagi, menarik kita untuk keluar dari Kristus. Oleh sebab itu mari, yang seperti tadi kita tahu, kita belajar mengenal Kristus sehari demi sehari untuk menerima pengajaran di dalam kebenaran yang Yesus. Ya, kebenaran Tuhan Yesus lewat apa? Lewat firman. Gak ada lagi yang lain, gak ada yang di luar itu. Ayat 22, berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu, yang lama, sebelum merdeka, sebelum kenal Tuhan, hidup kita yang ya udah semau kita lah. Ya, nggak ada nilai-nilai kebenaran. Ya. Puji Tuhan kalau buat gini, saya juga ngalamin. Saya dari kecil umur 6 ya sebelum masuk ke SD, saya diajak ke sekolah minggu. Puji Tuhan. Kesempatan yang luar biasa untuk kenal Tuhan umur 6 ya, dibawa ke sekolah minggu di sini. Lalu setelah itu dalam perjalanannya itu tidak mudah, bukannya kenal Tuhan terus ini enggak. Sempat juga ngilang-ngilang. Sempat juga apa sih yang benar nih gitu kan, mempertanyakan kebenaran dari firman Tuhan. Itu. Nah, tapi marilah puji Tuhannya ya, saya enggak keluar, enggak melangkah keluar dari gereja, enggak keluar dari komunitas gereja, enggak. Meskipun ada pertanyaan, ada pertentangan, ada sepertinya kok enggak cocok ya sama saya ya, kok begini, begitu. Tapi saya tetap ada di dalam komunitas, tetap ada di dalam otoritas. Jadi kalaupun memang ada salah ya akhirnya akan dibetulin. Jadi kehidupan yang dulu nafsu, hidup dengan nafsu, ya dengan pikiran, menyesatkan begini begitu. Tapi puji Tuhan,
belajar mengenal Kristus. Ya, sehari demi sehari dan kita belajar mengenal Kristus ya dengan tarikan dari dunia yang luar biasa, asal kita tetap ada dalam komunitas, di dalam otoritasnya Tuhan, kita nggak akan hilang. Ya. Tapi jangan coba-coba melangkah offside sedikit aja. Karena tarikan dunia itu luar biasa, seperti jetnya itu kapal yang besar ya. Kalau nanti lihat di YouTube, ada satu pesawat Boeing yang besar sekali ya atau Airbus. Terus ini mesin udah nyala, mesin jetnya udah nyala, terus tiba-tiba ada orang lewat depan mesin itu. Langsung hilang. Keisep. Di sana ya udah nggak tahu udah jadi apa gitu ya. Karena kan kayak ini itu hisap ya. Jadi dunia itu benar-benar narik. Ya dunia itu benar-benar ingin sekali memisahkan kita dari Tuhan. Lalu ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ini yang biasanya diserang adalah pikiran. Karena menganggap kita, oh saya udah dewasa, oh saya udah kuliah, saya udah belajar, saya udah pinter, saya ada prestasi ini, ada prestasi itu. Ini yang sering diserang, akhirnya apa? Mempengaruhi roh kita. Kita udah, istilahnya ini garis batas, kita udah di setengah-tengah, dia pengaruhi pikiran, akhirnya keambillah rohnya. Gak lagi belajar tentang Kristus. Ya, kita jadi akhirnya ya udah hilang. Banyak yang seperti itu. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari kita mengenakan manusia baru. Setiap hari, hari ini kita manusia baru, manusia lama kita kemarin. Mungkin kemarin, misalnya nih ya, saya naik motor, kemarin salah jalan misalnya, aduh kesel, salah jalan, buang waktu, buang bensin, capek gitu kan, ininya. Tapi hari ini manusia baru, itu kemarin, ya udah tinggalin, nggak usah lagi kesel itu dibawa sampai hari ini, nggak usah, tinggalin. Hari ini ya hari ini, manusia baru, mari kita belajar mengenal Kristus seperti tadi. Setiap hari kita mengenal, kita mau tahu Tuhan hari ini Tuhan mau apa dalam hidup saya. Apa yang Tuhan gerakan dalam hidup saya, Tuhan mau bawa hidup saya kemana hari ini. Kemarin ya udah kemarin, nggak akan bisa kita apa-apain lagi, udah terjadi ya sudah. Mari kita mengenakan manusia baru, ya. Karena itu, mari setiap hari kita tetap dekat sama Tuhan. Ada saat teduh, berdoa, ya. Dan itu sungguh-sungguh membuat kita tetap terjaga. Hari demi hari kita semakin dekat dan semakin dekat sama Tuhan. Karena kita belajar mengenal Kristus yang seperti di ayat tadi. Ya. Kalau di ayat 20 tadi dibilang di awalnya, kamu bukan demikian. Kalau kita baca ayat sebelumnya ya, itu disebut, nanti bisa lihat sendiri bagaimana perasaan mereka telah tumpul, kebodohan segala macam. Tapi Paulus bilang, tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi mari, pagi hari ini kita belajar mengenal Kristus. Kita merdeka di dalam Kristus, kita sudah benar-benar merdeka karena Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Dan mari kita belajar, nggak cuma merdeka doang, nggak cuma diem, oh ya euforia, ya udah merdeka ore, ya tarik tambang, ya kan, balap karung, makan kerupuk, bukan. Tapi kita udah merdeka, memilih untuk belajar mengenal Kristus hari demi hari, sehari ke sehari. Ya. Jadi mari tetap kuat di dalam Kristus, mari mengenal dan terus berusaha mengenal Tuhan Yesus, mengenal Kristus serta kebenarannya yang sesungguhnya. Agar kita nanti seperti yang tadi ya di lagu tadi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya sangat bersuka cita waktu saya membayangkan itu.
hidup ini sudah menjadi berkat. Saya pulang ke rumah Bapa, ketemu Tuhan Yesus. Saya bisa senyum sama Tuhan Yesus. Tuhan, hidup saya udah jadi berkat. Ya, bukan dengan kesombongan ya, tapi dengan satu perasaan yang mengasihi Tuhan luar biasa. Saya bisa bilang, Tuhan, anakmu ini hidupnya udah jadi berkat. Ya. Dan Tuhan bilang, sabarlah engkau hai hambaku yang baik. Sabarlah engkau hai anakku yang baik. Dan itu sangat exciting ya buat saya ya. Sangat kayaknya gimana gitu ya waktu kita pulang ketemu Tuhan, pencipta kita. Terus ya itu yang seperti saya sudah ilustrasikan. Saya bisa senyum, saya bilang hidup saya udah jadi berkat dan Tuhan bilang, ya mari anakku masuk ke dalam kebahagiaan Bapa di surga. Dan puji Tuhan pagi hari ini firman-Nya demikian, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Dan marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan belajar mengenal Kristus hari demi hari, sehari demi kesehari. Yang lama, manusia lama sudah berlalu, mari kita kenakan manusia baru setiap hari. Dan mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kau luar biasa. Allah Roh Kudus, terima kasih. Kau sudah menyatakan isi hatimu buat kami. Dan kami tahu Tuhan, kami sudah dimerdekakan oleh-Mu. Kemerdekaan yang sejati, benar-benar merdeka Tuhan oleh karena pengorbanan-Mu. Dan biarlah Tuhan kami mengisi kemerdekaan ini dengan belajar mengenal Engkau. Sehari demi sehari. Dan biarlah Tuhan hidup kami semakin diubahkan. Semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Dan kami boleh setiap hari boleh melihat bahwa kami mengenal Engkau bukan dengan kekuatan kami sendiri. Tapi karena ada Engkau Allah Roh Kudus yang memimpin kami, memegang tangan kami. Untuk kami boleh belajar mengenal Kristus hari demi hari. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya Kau meteraikan firman-Mu buat kami. Sehingga kami boleh semakin bersemangat, bersukacita untuk kami boleh tiap-tiap hari belajar mengenal Kristus. Dan kami hidup berkemenangan dengan manusia baru kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Engkau Allah yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami bersukacita dan kami beraktivitas hari ini. Haleluya. Amin.